Roh Allah yang hidup, tuntun kami dalam kebenaran-Mu, sampaikan sabda-Mu. Urapi hamba, sembunyikan di balik salib. Dalam nama Yesus, amin. Ambil catatan, ambil Alkitab, buka di Yakobus pasal 3, kasih judul Lidah Orang Kristen. Tahu nggak perkataan kita itu mengandung kuasa? Hidup mati dikuasai lidah. Karena itu hari ini saya mau jamah topik ini. Karena ini penting sekali, banyak di antara kita kebobolan. Lidah orang Kristen. Jadi, kalau kita jadi anak Tuhan, harus segenap hati dan seluruh hidup termasuk lidahnya diserahkan. Jangan jadi orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tapi perkataannya tidak mencerminkan. Lidah itu berkuasa. Yakobus pasal 3, judul di Alkitab Indonesia kita, dosa karena lidah. Jadi nggak main-main, lidah bisa menyeret kita ke dalam dosa. Yakobus 3 ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 1 bukan berarti Tuhan menentang profesi guru atau kita tidak boleh ke situ. Banyak di antara pendengar saat teduh, di antara jemaat yang Tuhan kasihi ini, banyak yang berprofesi sebagai guru. Tetap teguhkan hati, itu panggilan loh. Tetapi ayat ini bicara begini loh, kita itu jangan sok-sokan ingin guruin orang lain. Yang penting kita itu belajar untuk true atau belajar untuk tulus dengan perkataan sendiri. Ucapkan kata-kata yang benar. Sebelum kita ngurusi urusan orang lain, urusi tubuhmu, urusi badannya sendiri. Lidah itu susah dikekang. Jadi ayat ini bukan berarti anti profesi. Ayat ini mengajarkan tanggung jawab. Bahwa sebelum kita mencoba mengubah orang lain, minta Tuhan mengubah kita. Dan salah satu area tubuh yang paling susah untuk diubah, jikalau bukan yang paling sulit tentunya, adalah lidah. Di ayat 2 di sana diberikan satu standar sempurna. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. You and I must agree, kita harus sepakat dan setuju dengan hal itu. Barang siapa nggak bersalah dalam perkataannya, seperti Yesus Kristus tidak pernah terjebak dalam kata maupun kalimat. Barang siapa tidak pernah bersalah dalam perkataannya, orang itu adalah orang sempurna. Wah, jauh, kita semua pasti pernah salah dalam perkataan kita. Ayat 2 ini mengajarkan kita untuk memilih kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita nggak perlu fasih lidah, apalagi sempurna. Pasti kita pernah terpelecok dalam kata-kata yang kita sesali nanti, atau kita ceroboh, kurang bijaksana, atau pemilihan kata kita kurang sempurna, namanya manusia. Jadi Tuhan memberi ruang untuk kita melakukan kesalahan. Ayat ini bukan berarti kita harus jadi sempurna, sedetik ini juga hari ini. Ayat ini menggarisbawahi kepada kita bahwa kita harus hati-hati gunakan mulut. Hati-hati memakai lidah. Seperti lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan matamu, jangan lupa lidah. Ayat ini penting sekali memberi kita standar bahwa Kristen itu dimulai dari lidah api. Bukankah pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun sebagai lidah api, bukan mata api kan? Bukan kuping api, bukan hidung api, bukan tangan api, bahkan kaki api, lidah api. Karena barang siapa menyerahkan lidahnya pada Tuhan, seluruh tubuhnya pun akan nurut. Lidah itu kekang, lidah itu nahkoda. Makanya itu Roh Kudus pertama-tama langsung kendalikan lidah murid-muridnya. Dari situlah seluruh tubuh dipenuhi oleh kuasa Allah. Lalu Petrus kemana-mana memberitakan Injil, menyembuhkan orang. Pilih kata-kata yang menyenangkan Tuhan. Tidak harus fasih lidah, apalagi sempurna. Dan kalau kita salah berkata-kata, gimana? Apakah ada kesempatan kedua? Untungnya tidak semua perkataan kita itu terjadi. Bersyukurlah kalau semua perkataan kita diresponi oleh Tuhan, segala kalimat kita dijalankan oleh Tuhan Yesus,
kemungkinan besar kita mati muda atau orang lain mati muda karena perkataan kita. Untungnya tidak semua kutuk sumpah serapah itu diresponi oleh Roh Kudus. Tapi kita harus cepat berbalik, cepat bertobat kalau kita tahu kita barusan mengatakan sesuatu yang salah. Sebelum ditangkap setan, cepat berbalik di ronde kedua. Tuhan itu tidak pernah langsung kita salah ngomong apa, langsung dicambuk, itu enggak. Dia mengajari untuk kita mengampuni 7 kali, 70 kali 7 bahkan. Seringkali perkataan kita itu dikasih toleransi hingga ronde ke-7 baru diresponi. Kalau sampai ronde ke-7 kita nggak berbalik, berarti kita tegar tengkuk. Kalau kita menyadari ada suatu kalimat atau kata-kata yang melukai orang lain, cepat berbalik. Kalau ada kata-kata yang mengutuki orang lain atau mengutuki dirimu sendiri, cepat cabut. Ayat 3 bunyinya, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi lidah seperti kekang, harus ada remnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Apa yang saya katakan tadi? Lidah itu nahkoda, bukan? Demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah itu penuh dengan kuasa. Betul sekali firman Allah. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mendengungkannya akan menuai buahnya, baik yang baik atau yang buruk. Karena itu, biasakan mengucapkan kata-kata yang optimis, bukan yang pesimis, yang positif, bukan negatif. Belum lagi saya bicara tentang firman Allah loh ya. Itu hanya kata-kata positif saja. Terlebih lagi bagi umat pilihan Tuhan untuk kita membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Allah. Ucapkan firman Tuhan, ada kuasa dalam pengakuan iman. Ada kuasa dalam perkataan. Apalagi perkataan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai anak raja ini kata-kata kita penuh dengan kuasa. Jangan isi mulut dengan keluhan melulu. Belajar mengisinya dengan pujian. Sebab lidah kita itu bukan hanya kekang, harus direm. Lidah kita itu juga api selain nahkoda. Dia bisa menyalakan seluruh tubuh. Dia bisa mengubah nasib. Dia bisa seperti api kecil membakar seluruh hutan. Bisa hangus total hutan yang jutaan hektar bahkan. Ayat 6 bunyinya begini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wah, bahaya. Aduh, Pastor Philip, mungkin kalau pendeta sempurna kali kata-katanya. Enggak, kita semua pasti pernah bersalah dalam kata-kata, termasuk saya. Nah, sekarang saya sharing. Saya berikan kesaksian bagaimana saya menanggulanginya kalau saya salah ngomong sesuatu. Itulah gunanya I'm sorry atau saya minta maaf kepadamu. Tuhan itu tidak mengizinkan kita terus tegar tengkuk, terus pengku sampai ronde 7. Sampai kita melewati marker pengampunan sehingga kutuk terjadi. Tenanglah, Tuhan itu baik. Perkataan yang baik diresponi Tuhan langsung. Perkataan yang kurang baik dari mulut kita, asal kita ada hati untuk berbalik pada Tuhan, seringkali Tuhan tunda sampai meresponinya. Jadi jangan merasa, aduh mati, aku kiamat, aku sudah ngomong begini, gimana ini? Ya, cepat-cepat panggil nama Yesus. Saya kalau mengucapkan suatu kata-kata yang saya tiba-tiba sadar, tiba-tiba tertemplak oleh Roh Kudus, atau nyala alarm rohaninya, waduh, ini bisa ditangkap mentah-mentah sama setan. Entah kalimat yang mungkin sifatnya mengikat. Mungkin katakan, kalau kamu begini terus, papa bisa mati muda. Berapa banyak orang tua kalau lagi marah sama anaknya, ngomongnya enggak. Berlebihan lah ya. Kesalahannya enggak seberapa, kita bisa reaksinya melebihi. Pernah kan pasti? Kita semua pernah seputar itu.
Dan waktu kita mengatakan, kalau begini terus, papa bisa mati muda, atau mama bisa mati muda. Lalu kita takut, adu kutuk akan terjadi. Cepatlah doa. Untungnya ada kasih menutupi banyak kesalahan. Belum terlambat untuk ngomong sama anaknya, sorry papa ngomongnya gegabah. Doakan ya, dengan rendah hati dan banyak kasih, lebih banyak lagi kesalahan itu ditutupi. Tapi sebelum itu kalau Anda tiba-tiba merasa, aduh mati, kenapa aku berkata begini? Cepatlah berlutut. Panggil nama Yesus dan berkata, Tuhan ini belum ronde 7. Di ronde 1 aku salah kaprah. Ronde 2 Tuhan maafkanlah. Tuhan aku bertobat dari perkataan itu. Mohon Tuhan cabut saat ini juga di dalam nama Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu anak domba Allah. Seperti Yesaya, jamah lidah bibirku, sucikan kuduskan. Dan aku bertobat dan beriku kuasa dan anugerah untuk tidak lagi mengulangi kata-kata seperti itu. Tidak terjebak atau kepancing emosi sehingga gegabah dalam berkata-kata. Ingatkan aku Tuhan bahwa lidahku itu nakoda. Lidahku itu seperti pintu besar bisa buka celah atau bisa buka kepada Tuhan. Lidah itu bisa menjadi pintu anugerah, bisa jadi pintu kutuk pula. Aku tutup terhadap kutuk, aku buka terhadap berkat. Maafkan aku Tuhan, beriku kuasa dan kasih karunia untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Dalam nama Yesus. Amin. Boom, langsung tercabut. Yakinlah Allah kita itu murah hati. Tapi kalau perkataan kita, I love you Jesus, pakailah saya. Jadikan keluargaku berkat daripadamu di dunia. Ya Tuhan, as for me and my house, aku dan seisi rumah tanggaku, kami akan melayani Engkau. Langsung diresponi Tuhan di ronde 1. Belum amin, sudah terjadi. Belum tutup doa, sudah kejadian. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang adil, yang manis, yang suci, yang dipikirkan dan dikatakan itu. Kalau sampai ke tata Tuhan, nggak usah tunggu besok hari atau 1 jam kemudian. Allah kita bukan Allah yang bertele-tele. Dia yang ajarkan kepada umatnya, Yesus beri perumpamaan. Kalau berdoa jangan seperti orang Farisi. Dikira dengan panjangnya akan didengarkan. Karena Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Perkataan yang baik dan sempurna datang dari Bapa ketika kita ucapkan belum sampai tutup doa. Tuhan sudah ada di hadapan kita. Dan menggenapi rencananya. Tapi, kalau perkataan yang salah, asal kita tidak keraskan hati sampai ronde ke-7 istilahnya. Tuhan akan menanti because He is slow to anger. Allah kita tuh lamban dalam amarah. Banggalah, bahagialah kita punya Tuhan yang demikian. Jadi lidah itu bahaya? Iya. Tapi karena Tuhan, kita dapat kesempatan untuk memperbaikinya. Dan kalau yang kita salah orang lain ya nggak bisa doa sama Tuhan doang. Doa sama Tuhan memberi kita kekuatan untuk datang ke mereka dan minta maaf. Untuk say I'm sorry. Kalau Anda pernah kasar dengan anak Anda atau keluarga, atau sama istri sendiri, atau dengan suami. Setelah I'm sorry tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya, isilah dengan kasih. Lupa, pasti nanti akan dilupakan perkataan itu. Jadi jangan biasakan kalau berantem nih suami istri, dikit-dikit cerai. Atau kata-kata kita pakai khusus untuk menusuk mereka. Tujuannya adalah untuk melukai. Kamu tidak seperti eksku atau pacarku dulu. Kalau itu terus-terus dikumandangkan, ya lama-lama keracunan pernikahan. Kalau Anda sudah pernah lakukan di belakang, udah jangan dihitung lagi. Mulai hari ini, kata Yesus kepada si pezina itu, sin no more. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang penting kan, ke depan kan. Jikalau Tuhan berkata hendak mencabut satu negara, hendak menghukumnya. Tapi kalau dia bertobat, Tuhan menyesali hukumannya. Dan Tuhan tidak akan lakukan, tapi memberkati mereka. Tapi orang kalau diberkati Tuhan, orang benar. Tapi dia setelah itu berhenti jadi orang yang benar dan melakukan kesalahan. Dan terus keras kepala dan tekun melakukan kesalahan itu. Tuhan berkata, semua janjiku di belakang, semua berkat yang telah kuberikan dan akan kuberikan, kubatalkan dan orang itu akan kuhukum. Yeremia kan bilang begitu. Ketika dia dapat firman, ketika pergi ke tukang periuk, bukan? Jadi yang penting itu sekarang itu masa depan.
Jalan ke depan itu loh, berhenti lihat ke belakang. Kalau dulu sering katakan cerai, jangan lagi ya. Dulu sering banding-bandingkan pasangannya dengan orang lain, stop itu. Dengan banyak kasih nanti akan tertutup. Tuhan akan hitung-hitung. Yang dulu gimana bayarnya? Udah dibayar oleh Kristus di kayu salib. Go and sin no more. Go and say that no more. Pergilah dan jangan katakan itu lagi. Jangan bilang cerai-cerai. Ceraikan kata cerai dari mulutmu. Jangan ulangi. Karena lidah itu bahaya. Tetapi dalam Tuhan, Dia selalu memberi kesempatan. Asal jangan kita mencobai Tuhan. Dan jangan remehkan kasih karunia. Dengan terus melakukan itu secara sengaja. Yang sakit nanti dirimu sendiri. Diriku, kita yang sakit bukan Tuhan Yesus. Kita yang menanggungnya kalau pernikahan tidak bahagia. Anak-anak kita yang menderita. Kalau Tuhan berkata, hentikan. Sekalipun setelah Anda hentikan, apapun itu juga yang pernah melukai, pasangan Anda masih ingat, biarin, nggak apa-apa. Beri alasan untuk mengingat hal-hal yang positif. Mulai investasi perkara benar. Mulai lakukan apa yang membangun. Mulai katakan apa yang dari kasih. Lama-lama, apa yang di belakang itu luntur sendiri. Yang penting kan yang di depan. Tidak pernah terlambat untuk berbalik. Tidak pernah terlambat untuk bertobat. Tidak pernah terlambat untuk berubah. Lidah itu penuh kuasa bukan untuk menghancurkan. Untuk membangun juga kuasa lidah. Kalau lidah kita mulai hari ini diserahkan pada Tuhan. Betul-betul jadi lidah anak Tuhan. Lidah orang Kristen beneran. Segala kondisi di belakang bisa di-reverse. Bisa diputar balikan. Perlu waktu memang. Kadang-kadang nggak semalam. Memori kan masih ada. Tapi setelah dipenuhi dengan memori indah dan lidah yang membangun sesamanya, reputasimu pun akan bersih. Tunggulah, tekunlah. Lidah kita juga punya kuasa memutarbalikkan dari yang jahat menjadi baik. Isilah dengan firman. Ayat yang berikutnya, ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Catat itu. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, nggak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin nggak dapat mengeluarkan air tawar. Wow, ternyata ada dua tipe lidah yang berlawanan. Yang satu lidah orang Kristen, yang satu lagi saya sebut lidah yang non-Kristen. Kadang-kadang ditemukan juga di mulut orang Kristen loh, lidah demikian. Lidah itu penuh dengan kuasa, bisa meracuni. But do you know that? Kabar baiknya, lidah juga bisa menyembuhkan kalau diisi firman. Jadi tergantung, mau pakai kekuatan negatif atau kekuatan positif. Kekuatan setan atau kekuatan firman. Catat ada 4 lidah non-Kristen. Jangan sampai ditemukan di dalam mulut Anda dan saya. Kita bisa Kristen satu tubuh, lidahnya non-Kristen. Bisa itu. Banyak itu. Karena itu 4 lidah jahat ini. Lidah yang buruk ini. Mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus untuk diubahkan di saat teduh ini. Yang pertama, lidah jahat. Ini yang saya sebut sinis, sarkas, suka jelek-jelekin, dan bocorkan rahasia teman. Itu dia. Itu definisi lidah jahat. Lidahnya sinis, tajam, seperti ada duri, bukan pedang bermata dua, tapi pedang setan, saudara. Kemana-mana selalu bunuh karakter orang. Nah, lidah itu punya extension sekarang. Kalau kita colokan gitu kurang panjang, kan ada extensionnya. Zaman sekarang seperti ini media, lidah kita itu bisa diwakili jari kita.
yang ketik di HP, laptop, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan kata-kata yang untuk membunuh. Kalimat-kalimat yang menjatuhkan. Sinis orangnya. Bahkan jarinya aja begitu jahat, apalagi orangnya nanti. Kalau ketemu beneran, sinis sekali orangnya. Sama orang gak kenal aja bisa bentak-bentak, bisa sindir-sindir. Kurang ramah dan gak baik. Selain itu sarkastik. Lidah yang sifatnya suka sinis itu kan langsung, kalau sarkastik itu kan muter dulu. Pakai cara sindir dan sebagainya. Hati-hati gunakan lidahmu. Kalau kita ada sesuatu yang kita mau utarakan pada sesama kita, pilihlah kata-kata dan pilihlah waktu. Bukan hanya itu, daripada kita menggosip ria, ngomong aja langsung ke orangnya. Kalau itu bersangkutan loh ya, sehingga kita tidak urusi urusan yang tidak perlu. Kalau kita berada di posisi, berada di radius pengaruh, dan kita tahu orang itu dan orang itu berhubungan dengan kita, maka kita bertanggung jawab untuk meluruskan. Kalau memang kita perlu, panggillah 4 mata. Setelah itu mungkin perlu diskusi, ada pihak ketiga yang bisa bertanggung jawab dan cukup dewasa rohani untuk kita bisa bicara bersama. Ada caranya semuanya. Tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara. Tuhan menguji lidah kita. Apakah lidah kita itu sinis atau enggak? Sarkastik atau tidak terhadap orang lain? Suka jelek-jelekin orang lain itu juga jahat di mata Allah. Kelihatannya hak-haknya gua, nggak bisa. Lidah kita ini kan sudah dibaptis. Atau mungkin semua tubuh kita ini sudah mati bersama dengan Kristus kecuali lidah. Jangan-jangan nanti lidah itu membunuh seluruh hidupmu. Dan suka bocorkan rahasia orang itu juga suatu kejahatan. Meskipun nggak kelihatannya jahat, cuman teledor. Tapi orang lain rugi dan harus menanggung konsekuensi. Belajar untuk confidential. Apa yang Anda katakan, kalau orang lain share sesuatu dengan Anda, kalau itu sangat-sangat penting untuk dijaga, jagalah. Tapi saya juga nggak mau. Saya juga nggak mau disumpah di depan. Paham maksudnya? Kadang-kadang ada orang ngomong sama saya begini, Pastor Philip, saya beritahu sesuatu tapi jangan beritahu orang lain. Saya nggak mau langsung tanda tangan. Itu kan kayak notarisan. Itu kan saya diikat janji. Saya bilang tunggu dulu. Kalau you mau beritahu sesuatu pada saya, Anda harus percaya bahwa saya cukup dewasa untuk bisa handle informasi ini dan berhikmat untuk menentukan apa yang harus kulakukan dengan info yang diberikan. Kalau enggak, please jangan beritahu aku. Saya enggak apa-apa kok, saya ini enggak kepo orangnya. Karena Tuhan tidak suruh saya untuk gurui semua orang. Tuhan suruh saya cukup berkata yang benar. Tuhan suruh saya urusi hidup saya. Dan kalau Anda butuh pertolongan, saya dengan rela hati, senang hati untuk mengurusi Anda, kalau itu bisa membantumu. Tapi saya tidak mau diskakmat begitu. Saya beritahu sesuatu, jangan beritahu siapa-siapa. Saya bilang, itu up to me. Kalau enggak, jangan beritahu aku. Oh ya sudah, lalu dia beritahu saya, oh iya, saya rasa nggak bisa. Anda harus beritahu sama mama soal ini. Nah, saya akan arahkan. Kadang-kadang enggak, waduh iya, yang ini nggak boleh beritahu siapa. Ayo kita doa. Kadang-kadang kita yang harus menentukan. Tapi jangan sampai begini loh. Kita tahu bahwa orang itu percayakan dirinya. Lalu kita bocorkan dengan beria-ria. Kita jadikan itu informasi yang kita jual ke kanan kiri. Don't do that. Waktu kita lakukan itu di mata Tuhan, Anda dan saya orang jahat. Lidah kotor yang nomor 2. Ini juga harus dibuang dari mulut kita. Minta Tuhan basuh dengan darah. Lidah kotor itu pornografi di lidah bibir kita. Suka ngomongin jorok-jorok. Seks. Termasuk begini ya. Termasuk lidah pancingan. Contohnya kalau di tempat kerja nih. Suami istri di rumah mungkin ada cekcok gimana. Teman tapi mesra. Sampai di tempat kerjanya ceritain sama lawan jenisnya. Teman dekat katanya, tapi ceritakan istrinya. Atau sebaliknya, suaminya. Jangan lakukan itu. Itu lidah yang kotor di mata Tuhan. Karena di dalam Kidung Agung dikatakan, yang namanya your fountain, atau sumber airmu tidak boleh lumber sampai ke jalanan. Ada tatanan, ada jalurnya, yang pasti bukan teman tapi mesra. Dan ada orang yang suka kalau cowok sama cowok kumpul, ngomongin cewek, dan ngomongnya mulai nyerempet-nyerempet, sebaliknya juga sama. Avoid that. If they are really your friends, kalau mereka benar-benar teman Anda, mereka tidak akan menjerumuskan.
Dan Anda juga jangan nikmati yang kayak gitu, itu sedap-sedapan yang bukan dari Tuhan. Selain itu sumpah serapah. Sumpah serapah itu juga berbagai macam bahasa kotor. Yang sekarang itu sering dipakai adalah Yesus malah. Nama Jesus bahkan. Atau kata-kata yang lain, kebun binatang keluar semua, yang jorok-jorok. Yang kayak gitu, anak Tuhan gimana sih? Saya pernah kenal satu orang yang mengaku anak Tuhan, sampai saya nggak tahan, saya beritahu sama dia, kalau kamu anak Tuhan, masa Roh Kudus dipaksa ngomong kalimat jorok itu dari mulutmu? Loh kan aku yang ngomong, nggak apa-apa, ini sudah kebiasaanku. This is culture, man. Ini kebudayaan. Bilang not culture. You dan Yesus, Anda dan Yesus sudah satu. Dia tinggal di dalam dirimu. Nah, kalau kita mengucapkan kalimat kata-kata begitu, bukankah Yesus disuruh sumpah serapah? Itu namanya menista Roh Allah. Itu namanya menginjak kasih karunia. Janganlah, jangan mendukakan Roh Kudus di dalam dirimu. Lidah kotor. Yang ketiga, lidah bohong. Lidah bohong juga jangan biasakan yang namanya gosip, fitnah, dusta hitam, dusta putih. Gosip itu, saya ulangi ya, saya sering katakan ini. Gosip itu beritanya bisa benar, alamatnya salah. Ngapain dicerita-ceritain? Emangnya orang yang kita ceritain itu bisa melakukan sesuatu? Kan hanya untuk kenikmatan sementara dan kenikmatan yang salah. Fitnah itu beritanya yang salah. Kita mengucapkan sesuatu yang sama sekali nggak terjadi. Bisa-bisa di mata Tuhan nanti kita dipandang sebagai orang yang sok tahu. Orang yang mau coba guruin padahal hidupnya sendiri nggak keruan. Gosip fitnah jauhi. Udahlah, yang sehat gitu loh kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang. Ya nggak perlu kita tengking-tengking orang kalau orang maunya gosip fitnah. Jauhi saja, jangan duduk bersama dengan pencemooh. Bohong hitam, bohong putih. Bohong hitam sudah tahu lah ya, bohong putih. Mama ada nggak? Nggak ada. Memang perlu berpikir lebih keras sih untuk hidup kudus. Untuk jaga lidah, supaya lidah kita itu lain kali kalau kita berdoa itu didengar Tuhan. Sekali tengking setan, dalam nama Yesus, setan tunduk. Nah kalau lidah kita seperti setan, tengking setan, setan berkata, sepupu kok lawan saudaranya. Nah, kalau setan menganggap kita saudaranya akan celaka. Lidah kita ini harus suci kudus supaya bisa main perintah sama setan, supaya bisa masuk hadirat Tuhan. Lidah putih, dosa putih, nggak harus terjadi. Jadi kalau kita, contohnya nih, telepon mama ada nggak? Mama ada di sebelah bilang nggak ada. Karena mama tidak rohani, mungkin belum mengerti. Kita bisa jawabnya begini, bisa saya terima pesannya dulu. Loh mama di mana? Sekarang tidak bisa angkat telepon. Di mana? Boleh saya terima pesannya? Kan nggak harus berbohong kan? Baik mama di samping atau mama nggak ada di rumah, mama pergi kali. Saya tidak akan menjawab dan memberimu informasi karena mama melarangnya. Mama nggak di sini. Sebagai anak muda, saya tahu kebenaran, saya bisa menengahi supaya mama jangan jatuh dalam dosa. Dua-dua kami jangan jadi salah. Tapi orang tersebut juga mendapatkan kebenaran. Bisa nggak saya terima dulu pesan Anda? Nanti saya sampaikan. Ya kan? Nggak perlu harus dusta putih kalau kita punya hikmat Salomo. Firman itu ngajari kita untuk bijak. Lebih bijak dari profesor dan guru-guru kita. Terakhir lidah sombong. Lidah sombong ini yang nggak memuji Tuhan, ngomong tentang dirinya melulu. Karena itu jangan pernah basa-basi kalau bertanya, how are you? Apa kabar ya? Jangan sampai kita berkata, apa kabar? Lalu orangnya baru ngomong sepatah, kita cerita tentang diri kita. Lidah kita bisa membuat kita lebih rendah hati, lidah bisa memancing kita lebih sombong. Kalau kita lebih banyak ngomong tentang orang lain, mendengarkan, lama-lama kita sendiri jadi merendah di depan Tuhan dan semakin diberkati. Oke? Lidah orang Kristen harus minus 4 ini. Apa? Lidah jahat, lidah kotor, lidah bohong, lidah sombong. Hidup mati dikuasai lidah, ada kuasa dalam perkataan kita. Mari kita putar balik nasib tahun ini dengan mengucapkan firman Tuhan. Haleluya. Thank you Lord.